Dan waktu itu pas ditaruh kan nggak tahu pasangan-pasangan ya, pokoknya ditaruh beberapa. Kita begini, itu ada ciri-ciri tertentu ikan. Kita taruh kurang lebih itu ikan yang kita masukin sini itu sekitar umur hampir 2,5 tahun. Nah ini dia. Ini telur arwana. Menurut Suk Engpang 99% sulit untuk jadi karena memang inkubator alaminya ya kan ada di mulut si jantan. Tuh, saya gini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jantan apa betina? Betina. Jantan tuh. Soalnya waktu itu kan kita panen yang di sini, saya ingat satu mulut itu bisa dapat banyak. Iya, itu banyak. Dan ukurannya juga kurang lebih sama. Iya. Jadi saya pernah satu mulut 63 ekor kok. Pernah yang emang pernah terima apa paling banyak 63. Iya, 63. Luar biasa itu. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Game Channel. Pada pagi hari ini saya bareng rekan-rekan ini, teman saya, brother Eza. Ada channel juga? Ada Eza Gineno Family. Tentang apa channelnya? Tentang kehidupan sehari-hari, daily activity, terus sama keluarga, terus sama ya hobi. Ikan. Nah, juga bareng Mas Esa Vlog. Itu penting. Kita di tempatnya Suk Engpang. Ini kita mau Suk Engpang di sana. Kita mau panen arwana. Kita lihat gimana. Ya sahabat, sekarang posisinya lagi mulai ditarik jaringnya. Jadi dari ujung sana itu sama Mike nyebur. Si Mike itu tingginya 185 kalau nggak salah, lebih tinggi dari saya jauh. Itu segitu tuh, seleher. Jadi udah mulai digiring ya istilahnya, pakai jaring yang lebar dari sana. Nanti ngumpul semua di sini. Ini arwana super red. Dan Suk, ini umurnya berapa ya Suk kira-kira arwananya Suk? Sekitaran berapa? Di sini udah sekitar 6-7 tahun. Dari anakan dari kecil sampai saya besarin lagi. Jadi dia punya waktu itu saya tahu kira-kira berapa tahun. Jadi yang di sini sekitar 6 sampai 7 tahun. 7 tahun. Dan waktu itu pas ditaruh kan nggak tahu pasangan-pasangan ya, pokoknya ditaruh beberapa. Kita begini, itu ada ciri-ciri tertentu ikan. Kita taruh kurang lebih itu ikan yang kita masukin sini itu sekitar umur hampir 2,5 tahun, 2 tahunan. Masukin sini kita masukin karena kalau terlalu kecil predator sini banyak. Biawak banyak gabus itu nggak bisa. Jadi kita taruh tuh sekitar 2,5 tahun, sekitar udah umur udah panjang segini lah 35 sentian ke atas. Sampai 40 kita taruh sini dia udah aman. Dari situ kita lihat sekitar 3 tahun dia baru bisa bertelur. Jadi sekitar 6-7 tahun. Tapi maksud saya pas pasangan-pasangan itu Asuk yang tentukan apa mereka cari mereka sendiri? Yang tentukan. Jadi saya ngambil di akuarium ancer-ancer 10 jantan 10 betina, lihat dari fisik. Perkiraan aja, tapi kan belum berpasangan itu kan? Iya. Di sini banyak tuh yang dobol karena jadi pada pindah sini pindah situ. Tapi ya udah biarin. Sama dikit lagi Suk. Ketika dia udah berpasangan Suk season ini, nanti dia akan pisah pasangan ganti atau dia terus? Arwana tuh lebih setia dari manusia. Oh jadi kalau udah gitu. Dia monogami. Oh monogami ya? Berarti hampir sama kayak buaya berarti? Ya. Enggak, kalau buaya dia masih banyak selirnya. Buaya darat kan bahaya juga. Iya. Kalau arwana darat nggak ada, kalau buaya darat ada. Kalau tahu gua buaya ya satu pasangan. Bener? Iya, satu A, satu B, satu C. Karena sepasang, tapi di alam asalnya buaya tuh banyak selirnya, dia bisa kawinin beberapa. Ya sahabat, jadi ada beberapa yang arwananya udah keburu dimuntahin. Jadi akhirnya sekarang lagi dipilih-pilihin, dan juga ada yang masih telur tapi belum mateng telurnya, udah keburu karena dia stres akhirnya muntahin. Nah ini nih telurnya, telur arwana. Nah ini dia, ini telur arwana. Menurut Suk Engpang 99% sulit untuk jadi karena memang inkubator alaminya ya kan ada di mulut si jantan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya agak malas ya, di akuarium atau apa tuh susah. Jadi ini saya megang telur arwana pertama kali dalam hidup. Ini pertama kali dalam hidup. Ini telur arwana super red. Kayak pearl, kayak kalau kita suka minum bubble iced tea.
Iya kan? Bawain tuh Itunya ya. ke saya. Bubble iced tea. Iya. Apanya ya? bawain Itu ke toppingnya kan saya. ada yang bulat-bulat. Nah, itu boba ya. Kayak gitu tuh rasanya tuh. Kenyal-kenyal gimana gitu. Coba. Kenyal-kenyal gitu ya. Ditelan gitu. Mungkin gizinya banyak kali. Ini saya jadi ingat tanaman murbei di rumah saya. Kayak gini persis, cuman warnanya bedanya lebih merah dikit. Tapi ada yang juga kayak gini nih. Ini telur keong mas. Keong mas bisa dimakan nggak sih? Bisa. Itu udah nggak ada. Kalau dicopot Nggak ada telur. ya? satu bulat, satu lembar dia jadi Iya, utuh udah nggak ada telur ya? Kalau komplit itu mah jelas. Jadi Esa juga nggak nyesel kan datang sini. Oh enggak banget, sumpah ini indah banget ini. Pertama kali nih. Tuh, saya gini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jantan apa betina? Jantan. Tuh. Mau lihat fisik. Ini sering fitness Pak itu. Orang bilang Itiaulung ini kan kayak Itiaulung tuh lihatnya. Iya. Buat saya mah Itiaulung sama aja. Tadi kenapa pertanyaannya minta saya turun ke dalam sana? Kan katanya itu baru mau belajar. Masalahnya high risk ini. Nah, kalau baru begitu training kan Pak Esa. Iya. Si Esa ini kalau datang training ini dia harus bayar. Uang trainingnya mahal. Terus tadi daftar dari mana? Nggak usah daftar susah. Oh, gitu. Kalau daftar tuh, PNS aja banyak yang nggak masuk. Ya sahabat, inilah panen hari ini. Arowana Super Red. Telurnya nggak tahu ini nanti jadi apa enggak. Dapat berapa bayi ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 sama telurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, telur 13. Tadi telurnya ada pecah 1. Jadi ya segitu, memang kadang-kadang panen itu nggak selalu dapat banyak. Tadi kita tanya sama Suk Empang kenapa bisa nggak banyak kali ini. Yang sebelumnya saya panen bareng sama Suk Empang dapatnya banyak. Kenapa bisa sedikit? Tadi sempat saya dengar sih Pak Suk Empang bilang ini mungkin lagi belajar kali Suk ya. Biang baru, biasanya biang baru. Kalau misalkan itu ikan katanya dia tidak nyaman di tempat, dia nggak mungkin bisa berkembang biak. Dia kalau udah bisa berkembang biak berarti dia nyaman. Tapi kan kita nggak tahu, betinanya baru bisa, dia baru belajar. Saya kan pernah bilang, 1 ekor saya pernah dapat di mulut satu ekor. Pernah dapat 6 pernah. Jadi kita tidak tahu. Pertama dia belajar, dia itu penyesuaian jantan sama betina nggak gampang. Dia kalau udah jodoh, nah itu bisa hasil banyak. Justru yang belum jodoh ini antara betina sama jantan tuh masih antara takut dan tidak. Ini mungkin kalau kemarin ada yang nanya. Jadi 1 tahun dia bisa berapa kali, Suk? Misalnya di satu indukan yang sama nih, satu induk. Logikanya 1 tahun satu kali. Dia mulai musim hujan, dia mulai birahi, dia kembang biak. Berarti kemungkinan kalau yang ini tadi lagi belajar akan datang lagi, berarti tahun depan. Tapi kan situ banyak indukan yang lain kan, jadi. Iya, dia rasa saya sih, yang saya tahu rasanya untuk dia poligami itu enggak. Iya. Jadi begini, kalau biang baru dia kan proses. Dia sekarang bisa telur, mungkin 8 bulan, 6 bulan lagi dia bisa bertelur lagi. Kenapa? Karena dia baru di dalam perutnya. Masih produksi terus, Dia masih ada aktif, telur. Oh iya. Soalnya waktu itu kan kita panen yang di sini, saya ingat 1 mulut itu bisa dapat 41. banyak. Iya, itu banyak.
Dan ukurannya juga kurang lebih sama. Iya. Jadi Saya pernah satu mulut 63 ekor kok. pernah yang memang pernah terima apa paling banyak 63. Iya, 63. Luar biasa itu. Nanti kira-kira emang akan mulai sweeping lagi tuh di berapa bulan dari sekarang untuk kolam yang ini? Mendingan kita jangan ngomong dah, nanti orang wah gitu. Oh, bukan. Yang saya pengen tahu bahwa ini kan mereka kan pasangan-pasangan. Kan berarti bisa jadi dong ada yang baru kawin belum lama. Banyak sebetulnya ini banyak. Cuman takutnya nanti kayak tadi keluar terus dimakan sama yang lain kan? Iya. Itu kendalanya. Jadi bisa aja sahabat. Jadi udah ada di mulut terus pas karena kita nggak panen dia bisa juga keluar dimakan predator lain. Dan mungkin sama arwana jantan yang lain atau betina lain bisa dimakan nggak? Nggak. Oh, misalnya anak yang lain gitu? Iya, nggak. Dia paling dia lihat dia kalau tahu itu arwana dia. Oh, iya. Saya pikir disikat sama yang lain. Selama dia cukup makan ya. Oh iya. Tapi kalau nggak cukup makan, ikan apa dihajar sama dia. Mujair kok nggak dimakanin sama Rainbow, Sob? Rainbow kan enak kali, warna-warni gitu. Begini. Kenyang kali dikasih. Dia makan kan nggak laporan masanya. Maksud saya kok tadi banyak banget ikan Rainbow-nya. Sorry ya. Soalnya kalau dia di kolam dia makan nggak? Saya nggak tahu. Saya pun nggak pernah tanya. Emangnya kayak si Irfan Hakim. Ini kasih makannya bagaimana? Ya begitu aja kalau saya suapinin bingung. Benar. Bercanda. Selain serius, kita ada candanya. Jadi iya, enak lah dalam pergaulan. Kita nggak kaku. Ya. Oke, saya salinan dulu ya. Jadi gitu sahabat, memang ketika dibuka dia disimpan di mulut. Tapi bisa jadi kalau misalnya dia nggak dibuka dan diem di lama kita nggak panen, ya suatu hari nanti dia bisa keluar tuh. Kalau dia merasa aman di pinggir-pinggir dia keluarin. Tapi kalau dia nggak merasa aman, dia merasa banyak predator di sekelilingnya, itu akan di mulut terus sampai mati. Jadi akan diem di mulut terus sampai mati. Tapi kalau dia merasa nyaman, ini kan tempatnya kan luas, satu baknya tuh mungkin panjangnya sekitar 30 meter kali 10. Jadi mungkin di pinggir mana dimuntahin keluar, anaknya berenang di pinggir-pinggir. Nah nanti anaknya itu matinya dimakan sama ikan gabus, sama ular, sama biawak gitu. Tapi seandainya kita cuma punya sepasang, aman gitu. Kita tahu kapan dia akan nelor, kita tahu kapan dia akan netes keluar dari mulut. Tapi kalau ini kan pasangannya banyak, itu yang menyulitkan. Yang mana yang habis kawin kita nggak tahu. Iya, terima kasih sahabat udah nonton. Tadi kita panen bersama teman-teman YouTuber yang lain juga Suk Empang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat dan terhibur. Salam.